Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Hilariano Alexandrogun, NPM 25103576. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Peristiwa G30 SPKI menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa berdarah pada 58 tahun lalu itu akan terus diingat seluruh rakyat, terutama orang-orang yang menjadi saksi mata tragedi. Pada tahun 1965, kala G30 SPKI meletus, Yosef Blasius Bapa merupakan pimpinan harian Pusat Pemberitaan ABRI. Ia turut menjadi saksi mata dalam peristiwa mengenaskan tersebut. Blasius terlibat dan menjadi saksi mata dalam penggalian pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Sebelum G30 SPKI meletus, Blasius Bapa menuturkan bahwa sebenarnya sudah terendus upaya-upaya pergerakan dari PKI. Namun saat itu, gerak-gerik PKI yang sudah mulai terlihat tak begitu dianggap serius oleh para Dewan Jenderal. Setelah Cakrabriawa berkasi dalam G30 SPKI, teka-teki keberadaan para Dewan Jenderal yang diculik pun menjadi misteri. Polisi Sukitman yang ikut menjadi korban penculikan namun kemudian dibebaskan, menjadi sosok yang memberitahu di mana para jenderal di bawah Cakrabriawa. Namun sebelum adanya kesaksian dari Sukitman, wartawan Blasius Bapa dari Harian Pusat Pemberitaan ABRI sudah menemukan lubang buaya terlebih dahulu. Anak buah Blasius melaporkan bahwa ada lokasi di lubang buaya yang gerak-geriknya janggal, termasuk adanya nyanyian dan tarian genjer-genjer. Kesaksian Sukitman lantas memperkuat temuan bahwa lubang buaya menjadi markas PKI dan menjadi tempat Dewan Jenderal di bawah. Setelah lubang buaya ditemukan, proses penumpasan PKI dan evakuasi jasad Dewan Jenderal pun langsung dilakukan. Soeharto menjadi sosok pemegang komando. Ia memerintahkan penangkapan pentolan PKI dan segera mengevakuasi korban di lubang buaya untuk dimakamkan. Proses pengangkatan jenazah Dewan Jenderal di lubang buaya berlangsung penuh kepedihan. Blasius Bapa yang juga berada di lubang buaya menceritakan bagaimana marinir mengangkat satu persatu jenazah Dewan Jenderal dari dalam sumur. Blasius menyaksikan sendiri dengan kedua matanya bagaimana kesadisan PKI. Kondisi jasad para korban yang Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang 30 September PKI.
Video penjelasan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. 30 September atau G30 SPKI. Berikut penjelasan tentang gerakan 30 September PKI. Yang pertama, Partai Komunis Indonesia adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia pada tahun 1960-an. Yang kedua, ingin mengambil alih kekuasaan melalui kudeta. Yang ketiga, ketergantungan ideologi antar komunis dan nasionalisme religius. Yang keempat, dukungan dari komunitas tertentu dalam militer. Kronologi singkat. Yang pertama, 30 September 1965. Malam, gerakan dimulai di Jakarta. Yang kedua, 1 Oktober 1965, 7 Jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Yang ketiga, jenazah mereka dibuang di lubang buaya. Yang keempat, Mayor Jenderal Soeharto diambil ahli kendali. Tokoh-tokoh korban: Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal L. Suparto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadi D.J. Panjaitan, Brigadi Suharyo Siwanyono, Leptu Priye Tendean. Tujuan gerakan 30 September PKI. Yang pertama, mengulingkan pimpinan militer yang anti-komunis. Yang kedua, menguasai pemerintah dengan cara kekerasan. Yang ketiga, meyakinkan TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan utama. Dampak langsung. Yang pertama, banyaknya anggota dan simpatisan PKI ditangkap dan dihukum. Yang kedua, pembubaran PKI oleh pemerintah. Yang ketiga, Soeharto memperoleh kekuasaan dan memulai Orde Baru. Yang keempat, anti-komunis menjadi kebijakan negara. Dampak jangka panjang. Yang pertama, trauma nasional terhadap komunisme. Yang kedua, penangkapan ideologi Pancasila sebagai ketat. Yang ketiga, terbentuknya narasi tunggal sejarah Orde Baru. Yang keempat, masih menjadi kontroversi hingga kini. Penutup, gerakan 30 September PKI adalah tragedi kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita harus belajar dari sejarah agar pemecahan ideologi tidak terulang lagi. Nilai-nilai Pancasila dan persatuan dan toleransi harus terus dijaga. Sekian video dari saya, sekian dan terima kasih.